Silahkan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعله الله الصالحين والصالحات ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang peserta kajian pada hari Rabu yang lalu. Kalau seseorang sholat, di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah, dia membaca zikir ajnabi. Dia membaca zikir ajnabi. Ya, misalkan ada orang menjawab suara azan misalkan ya, mendengar suara lantunan azan, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu terdengar suara azan, Allahu Akbar, dia menjawab Allahu Akbar. Baru kemudian dia lanjutkan membaca ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah. Nah, apa yang semestinya dia lakukan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengulangi bacaan surat Al-Fatihah mulai dari awal. Dia harus mengulangi bacaan surat Al-Fatihah mulai dari awal. Bukan mulai dari ayat yang terjeda ya. Bukan mulai dari ayat yang terjeda. Jadi harus istiqnaf, harus mulai membaca surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama. Kita lanjutkan.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فصل تشديدات الفاتحة 14. Tasydid Al-Fatihah itu ada 14. Syaddah atau tasydid dalam surat Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Semuanya harus dibaca. Semuanya harus dibaca. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka Fatihahnya tidak mencukupi. Fatihahnya tidak sah. Yang pertama adalah Bismillah fauqal lam. Bismillah fauqal lam. Ya, di atas huruf lam pada lafzul jalalah Allah. Ini yang pertama. Ar-Rahmani fauqar ra. Ar-Rahmani fauqar ra. Di atas huruf ra pada kata, pada lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahimi fauqar ra. Yang ketiga, di atas huruf ra pada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Alhamdulillah fauqa lamil jalalah. Di atas tasydidnya, di atas lam lafzul jalalah Allah. Rabbil alamina. Sudah keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Rabbil alamina fauqal ba'i. Di atas huruf ba pada kata Rabb. Ya, Rabbil alamina. Yang keenam, Ar-Rahmani fauqar ra. Fauqar ra'i. Di atas huruf ra pada kata Ar-Rahman. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar. Ar-Rahimi fauqar ra. Di atas huruf ra pada kata Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang kedelapan, Maliki yaumiddin fauqad dali. Di atas huruf dal, di atas huruf dal pada kata ad-din. Maliki yaumiddin. Yang kesembilan, Iyyaka na'budu fauqal ba fauqal ya'i. Di atas huruf ya pada kata iyyaka. Hati-hati, kemarin sudah kita, pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa iyyaka, sebagaimana kita tahu artinya adalah hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Tetapi kalau tasydidnya dihilangkan, ya tidak dibaca dengan ditekan, sehingga bacaannya menjadi iyyaka na'budu. Iya itu artinya adalah dhau'us syams, cahaya matahari. Jadi artinya kepada cahaya mataharimu ya Allah kami menyembah. Nah, ini berbahaya ini. Kalau paham artinya, saat melafalkannya, seseorang paham maknanya, kemudian dia lafalkan dengan sengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam hukum murtad, keluar dari agama Islam. Yang berikutnya, wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i. Di atas huruf ya pada kata wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi. Fauqas shadi, di atas huruf shad pada kata ihdinas siratal mustaqim. As-sirat. Siratal ladzina fauqal lami, di atas huruf lam pada kata alladzina. Alladzina. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqad dhadi wa fauqal lami, di atas huruf dhad
dan di atas huruf lam. Ya, di atas huruf bod walau bolin. Di atas huruf bod dan huruf lam pada kata ad-dallin. Ya, ini jelas ya. Kita hitung. Bismillah 1, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim, 4 Alhamdulillah, 5 Rabbil Alamin, 6 Ar-Rahman, 7 Ar-Rahim, 8 Maliki Yaumiddin, 9 Iyyaka na'budu, 10 Wa iyyaka nasta'in, 11 Ihdinas siratal mustaqim, 12 Siratal ladzina, 13 dan 14 An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 14 ya. Tasydid. Pada surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada 14, semuanya harus dibaca dengan ditekan. Kalau salah satunya tidak dibaca sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, maka Fatihah seseorang tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, lalu tidak diulang dari awal, baca Al-Fatihahnya ketika seseorang sholat, maka sholatnya tidak sah. Faslun, ini adalah sebuah pasal yusannu. Raf'ul yadaini, disunnahkan mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat di dalam sholat. Jadi tidak setiap gerakan sholat kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hanya pada 4 tempat. Hanya pada 4 tempat ya, 4 bagian dari sholat kita disunnahkan di dalam 4 bagian dari sholat itu, 4 tempat dalam sholat itu untuk mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Takbir yang pertama ya, kita disunnahkan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangannya itu sunnah. Takbiratul ihramnya rukun ya. Artinya membaca takbiratul ihram itu rukun dari 17 rukun yang harus dilakukan. Tetapi mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, indar ruku'i, ketika ruku'. Wa indar ruku'i, ketika ruku'. Yang ketiga, wa indal i'tidari, ketika i'tidal, bangkit dari ruku'. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku', ketiga ketika bangkit dari ruku' atau i'tidal, yang keempat wa 'indal qiyami minat tasyahhudil awwal, dan ketika bangkit atau berdiri dari tasyahud yang pertama. Ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Jadi ketika kita bangkit dari rakaat ketiga, misalkan pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat, tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Disunnahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar, tetapi tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi sunnahnya mengangkat kedua tangan itu disunnahkan ya dengan cara apapun ya, pokoknya tangannya diangkat. Pokoknya tangannya diangkat dengan cara apapun. Tetapi yang paling sempurna adalah mengangkat kedua telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat secara terbuka. Ya. Kemudian antara jari dengan jari yang lain
ini agak direnggangkan, antara satu jari dengan jari yang lain agak direnggangkan, ya seperti ini, bukan seperti ini, juga tidak seperti ini, tidak dirapatkan, ya, tidak juga terlalu direnggangkan begini, tetapi direnggangkan secara sedang, ya, direnggangkan dengan kerenggangan yang sedang. Kemudian ujung jari ini menghadap ke langit, ujung jari menghadap ke langit, disejajarkan dengan telinga bagian atas. Disejajarkan dengan telinga bagian atas. Kemudian ibu jari, ya, ibu jari ini disejajarkan dengan syahmatul udhun, ini ya, syahmatul udhun. Jadi jari bagian atas ini disejajarkan dengan ujung bagian atas, ya, dari telinga, sedangkan ibu jari ini disejajarkan dengan syahmatul udhun. Jadi begini, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi bukan begini. Sebagian orang begini, Allahu Akbar. Ya, sebagian orang begini, Allahu Akbar. Ya, ada riwayat yang begini, tetapi ini tidak diambil dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengambil riwayat yang seperti ini. Ya. Mengambil riwayat yang seperti ini. Ini dihadapkan ke arah kiblat, telapak tangan bagian dalam ini menghadap ke arah kiblat. Ujung jari disejajarkan dengan ujung bagian atas dari telinga, kemudian ibu jari disejajarkan dengan syahmatul udhun. Bahasa Indonesianya apa ini? Ini syahmatul udhun. Kemudian direnggangkan dengan kerenggangan yang sedang. Tidak terlalu renggang dan juga tidak rapat begini. Ini yang sempurna ya, tapi kalau misalkan seseorang hanya mengangkat tangan saja tanpa memperhatikan hal-hal di atas, hanya mengangkat kedua tangan di 4 tempat waktu sholat tadi, di 4 bagian dari sholat tadi, tanpa memperhatikan hal-hal yang kami sebutkan tadi, maka itu sudah mendapatkan kesunahan. Jadi yang kami jelaskan tadi itu adalah kesempurnaannya, ya, akmalnya, kesempurnaannya begitu. Kalau perempuan bagaimana? Ya, di sini dijelaskan baik laki-laki maupun perempuan, ya, tidak ada bedanya. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi nanti saya pastikan lagi ya, saya pastikan lagi. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Dengan ngaji, mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebentar, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau pas sholat subuh lupa membaca doa kunut? Ingatnya pas duduk tahiyat akhir. Dilanjutkan saja sholatnya, jangan berdiri lagi untuk membaca kunut. Ya. Diteruskan sholatnya, nanti setelah selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nanti akan ada penjelasan terkait dengan itu. Ya. Sujud sahwi itu disunnahkan ketika kita meninggalkan apa saja dalam sholat. Itu ada pasal tersendiri. Ya. Ada pasal tersendiri. Di antaranya adalah disunnahkan ketika kita lupa tidak membaca kunut dalam sholat subuh. Dan ada beberapa hal lain yang menjadikan kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.